Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mengenai si Tumpoa menjadi kapiten Cina atau kapten Cina Kui di kota Purwakarta ini menggambarkan bahwa masyarakat Tionghoa di Purwakarta memang ada semacam ya dominasi gitu ya. Jadi memang kalau dilihat Cina di Purwakarta atau Tionghoa di Purwakarta itu jauh lebih menonjol daripada di kota Banyumas. Nah, di kota Banyumas memang juga keberadaan orang Tionghoa biasanya hanya berdagang di sepanjang jalan penting yang ramai gitu ya. Nah, kalau di Purwakarta mereka mempunyai kreasi yang cukup ya, cukup bagus ya. Misalnya nanti kita lihat bahwa pada akhir abad ke-19 misalnya di Purwakarta ini muncul pengusaha-pengusaha Cina gitu ya atau Tionghoa. Jadi misalnya ada apa roti ya 1898. Roti Go itu adalah merupakan produk dari masyarakat Tionghoa yang pada waktu itu saya kira orang-orang Belanda juga membutuhkan makanan atau kuliner roti ya atau kue-kue ya. Nah, sehingga berkembanglah roti ya. Jadi kemudian juga misalnya mie ya. Pabrik mie yang ada di Purwokerto juga merupakan produk dari pengusaha Tionghoa. Nah, jadi keberadaan mereka memang perlu dilindungi gitu ya. Jadi jadi kapiten Cina itu adalah pemimpin bagi masyarakat Tionghoa di Purwakarta. Nah, hal itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar penduduk Tionghoa di Purwakarta ini cukup besar dan berkembang ya, karena mereka hampir ya menguasai perdagangan terutama di Jalan Sudirman. Jadi Jalan Sudirman itu merupakan jalan utama. Dan kemudian juga kelihatannya masyarakat Tionghoa itu membuat kios-kios di pinggir jalan sehingga misalnya karena itu kiosnya saling berhimpitan, maka sepanjang jalan itu secara keliling misalnya itu adalah rumah orang Tionghoa semuanya. Nah, sementara akses masuk ke dalam ya tidak ada. Jadi kalau kita melihat pekarangan di belakang kios-kios atau toko-toko mereka sebenarnya kosong ya. Jadi merupakan pekarangan kosong di belakang toko-toko itu. Jadi ramainya hanya di pinggir jalan gitu ya. Ada kios, ada toko ya. Dan itu ternyata memang dikuasai oleh orang-orang Tionghoa, dan tentu saja orang Tionghoa memerlukan pemimpin yang bisa melindungi hak-hak mereka ya. Nah, sehingga memang Jalan Sudirman adalah bisa dikatakan merupakan ya tempat perdagangan bagi orang-orang Tionghoa. Nah, begitu pula dengan tadi ada pabrik mie, dan saya kira banyak ya di Purwokerto ini pabrik-pabrik yang bermunculan ya, dan kemudian juga berkembang ya ekonominya. Jadi memang Purwakarta ini, apalagi Situmpua ini atau Panembahan Situmpur ini atau Kapiten Cina Kui itu mempunyai hubungan ya perkawinan ya. Artinya Kapiten Cina ini menjadi mertua dari Ngabei Purwakarta, itu Cakrawardhana. Jadi memang saya kira dengan adanya hubungan itulah, maka ketika Cakrawardhana kemudian Cakradireja pindah ke Banyumas, maka
masyarakat Tionghoa mengambil alih bekas rumah tempat tinggal Ngabei Purwakerta dan kemudian dibuat kelenteng ya tadi ya, dibuat kelenteng Hotek Bio. Jadi tidak mungkin masyarakat Tionghoa berani mengambil alih bekas rumah Ngabei Purwakerta sebagai kelenteng kalau tidak didukung tentu saja oleh Kapiten Sinakwi atau anaknya ya, paling tidak mempunyai pengaruh yang luas terhadap kehidupan masyarakat di Purwakerta. Nah, karena tadi Kapiten Cina itu tinggal di Purwakerta Kulon, maka kemudian pusat Purwakerta Lor itu dipakai untuk membangun kelenteng Hotek Bio pada tahun 1879. Nah, tentu saja saya kira pada waktu pembangunan itu Kapiten Cina itu mungkin sudah tidak ada lagi ya. Jadi mungkin itu keturunannya yang mensponsori adanya pembangunan kelenteng di situ. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.